wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Husnul Afifah dengan NIM 20122213. Di sini saya akan membahas materi tentang eksistensialisme menurut pemikiran filsafat Jean-Paul Sartre untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengantar filsafat. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian eksistensialisme. Secara harfiah, kata eksistensi berarti muncul, timbul, memiliki wujud eksternal, sister atau exister Latin, menyebabkan berdiri, yakni sesuatu yang eksis, sesuatu yang memiliki aktualitas atau wujud, keberadaan sesuatu yang menekankan pada apa sesuatu itu, apakah benda itu sesungguhnya menurut wataknya yang sejati, atau kesadaran bahwa ia ada dan bahwa ia adalah makhluk yang bertindak, memilih, menciptakan, dan mengekspresikan identitas diri dalam proses bertindak dan memilih secara bertanggung jawab. Pemikiran filsafat Jean-Paul Sartre 1905 sampai 1980. Sartre adalah salah satu filsuf yang menyebabkan eksistensialisme yang tidak lepas dari pengaruh tradisi rasionalisme dan idealisme dan Descartes hingga Kant, dari Hegel hingga fenomenologi abad 99. Terutama sangat dipengaruhi oleh Hegel, Husserl, hingga Karl Marx. Filsafat Sartre lebih menekankan pada kebebasan manusia dengan menekankan pada a free in each situation. Menjadi bebas adalah suatu keharusan dan pilihan, dan saya dapat memilih dan melakukan apa yang saya suka. Jika jalan yang satu tersesat atau buntu, maka saya dapat mencari cara atau jalan lainnya. Saya selalu bebas. Dalam pendidikan filsafat Sartre lebih membuat siswa independen. Filsafat yang dibangun oleh Sartre adalah minat yang begitu besar terhadap manusia, yakni bagaimana cara beradanya manusia. Dengan kata lain, eksistensi adalah adanya keterbukaan. Eksistensi mendahului esensi, atau existence precedes essence. Berbeda dengan benda-benda lainnya, yaitu adanya adalah sekaligus sebagai esensinya. Tujuan pendidikan dalam filsafat eksistensialisme. Filsafat eksistensialisme dalam kehidupan modern tidak hanya dapat diterapkan dalam lingkup pendidikan saja, namun dapat pula diaplikasikan dalam kehidupan sosial dan lainnya. Dalam pendidikan modern, guru sebagai pembimbing dan fasilitator dalam kelas seyogianya dapat mengetahui dan mengidentifikasi kelebihan-kelebihan peserta didik yang masing-masing individu memiliki potensi untuk dapat belajar melalui dirinya sendiri dan minat anak tersebut. Guru dapat memotivasi peserta didik dengan memberikan seperti hadiah bagi masing-masing individu, sehingga anak akan termotivasi untuk berkreasi menurut kehendaknya. Perilaku pendidik tersebut dapat terlukis dari konsep Maslow mengenai hierarki kebutuhan manusia dalam teorinya, yaitu basic need dan meta needs. Basic need yakni kebutuhan dasar dari masing-masing individu, yakni kebutuhan akan udara, makanan, minuman, rasa aman, dan lainnya. Sedangkan meta need dalam pemikiran Maslow lebih dalam dan filosofis dalam aplikasinya, meliputi kebutuhan yang sifatnya sangat mendasar, yang meliputi hubungan antar individu dan kebutuhan untuk membangkitkan potensi-potensi yang dimiliki. Jika dikaitkan dengan filsafat eksistensialisme, maka meta need Maslow dapat bersinergi menjadi aktualisasi diri.
Karena pada dasarnya filsafat eksistensialisme menurut H.A.R. Tiller adalah bagaimana manusia sebagai individu dapat mengambil keputusan mengenai keberadaannya, meredaksikan dirinya, sehingga inilah yang dimaksud dengan menjadi manusia, yakni manusia yang otonom dan kreatif. Manusia sebagai subjek pencipta dirinya sendiri secara terus-menerus dengan kemajuan maupun kemerdekaannya sendiri. Tujuan pendidikan dalam filsafat ini adalah bukan hanya penekanannya pada dialog semata, namun pada bentuk penciptaannya, yaitu keberanian menciptakan gagasan pikiran ataupun maksud dari keinginan dan ketertarikan masing-masing siswa. Karena kedudukan manusia sebagai individu sangat penting sebagai pencipta dari pikiran ataupun gagasan, maka pendidikan yang berlandaskan pada eksistensialisme harus mempertahankan dan terfokus pada realitas kehidupan manusia. Dengan demikian, filsafat eksistensialisme sangat meyakini bahwa pendidikan yang baik salah satunya adalah pendidikan yang menekankan pada individu. Sisi positif dari penerapan eksistensialisme dapat meliputi yang pertama, peningkatan kesadaran diri, yaitu eksistensialisme mendorong individu untuk menghadapi kenyataan hidup dan mengeksplorasi diri mereka secara mendalam. Di dalam proses ini, mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang siapa mereka, apa yang penting bagi mereka, dan tujuan hidup yang ingin mereka capai, memungkinkan peningkatan kesadaran diri yang mendalam dan membantu individu hidup dengan integritas diri. Yang kedua meliputi kebebasan dan otonomi, yaitu eksistensialisme menekankan pentingnya kebebasan individu dan otonomi dalam mengambil keputusan hidup. Ini dapat memberikan individu rasa kontrol atas hidup mereka sendiri dan membuat mereka merasa lebih berdaya. Dengan menyadari kebebasan ini, individu dapat mengambil tanggung jawab penuh atas pilihan mereka dan mengarahkan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasi pribadi mereka. Jadi, kesimpulannya adalah di dalam keseluruhan, pemikiran Jean-Paul Sartre dan eksistensialisme secara luas telah memberikan kerangka pemikiran yang penting dalam menjelajahi isu-isu kebebasan, tanggung jawab, otonomi individu, dan pencarian makna hidup. Kontribusinya telah memicu diskusi filosofis yang mendalam dan mendorong banyak orang untuk merenungkan hakikat eksistensi dan arti hidup mereka sendiri. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.